Halo semuanya, apa kabar kalian? Welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini, kita akan membahas soal-soal persiapan untuk ujian kalian, yaitu khususnya soal matematika tentang aljabar. Nah, soal-soal ini untuk kelas 7 ya guys, kalian bisa download soalnya dari link yang sudah saya taruh di kolom deskripsi. Silakan kalian boleh print terlebih dahulu, persiapkan alat tulis kalian, dan untuk soal ini kalian tidak diperkenankan menggunakan kalkulator. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung lihat pembahasan dari soal-soalnya ya. Oke, ini soal yang pertama. Jadi kalian diminta untuk write down the algebraic expression for each of the following. Nah, sum of 2x and 8y. Nah, kalau sum itu berarti di total ya, dijumlahin. Jadi di sini jawabannya adalah mudah sekali ya, 2x ditambah 8y. Ya, nggak terlalu susah. Untuk yang satu B-nya ini, product of 2xy and 2y. Nah, kalau produk itu, bahasa Indonesianya adalah hasil perkalian. Jadi di sini kamu lakukan perkalian ya. Di sini jadi 2xy dikali 2y, hasilnya bisa kalian tulis sebagai 4 ya, karena 2 kali 2 jadi 4. X, nah y dikali y itu jadi y kuadrat ya guys, jadi 4xy square. Bagaimana dengan yang C? Yang C ini adalah cube root. Cube root ini adalah bahasa Indonesianya akar pangkat 3. Ditulis sebagai berikut ya. Jadi akar pangkat 3 dari 5Z ya. Cube root of 5Z. Kita akan lihat di soal berikutnya yaitu soal 1D. Nah, subtract 2x from the sum of 6y and x. Nah, ini mulai agak rumit ya. Jadi kalian yang pertama kalau melihat soal seperti ini, kalian baca nih, kalau subtract ini harus hati-hati. Jadi ini subtract itu pengurangan ya. Jadi kalian diminta kurangi 2x dari penjumlahan 6y dan x. Jadi yang harus kerjakan pertama kali adalah cari total penjumlahannya ini, yaitu 6y ditambah x, lalu kemudian kalian subtract dengan 2x ya. Kalimat pertamanya ya, subtract 2x-nya itu ya. Jadi di sini hasilnya adalah 6y ditambah x dikurang 2x, hasilnya adalah 6y dikurang x ya. Itu untuk nomor 1D. Bagaimana dengan yang untuk 1E? Untuk 1E, divide the sum of 7x and negative y by z. Jadi, sum of ya. Jadi di sini kamu harus tambahin dulu. Ya, ini kamu tambahin dulu, kemudian nanti hasilnya kamu bagi dengan z. Nah, jadi di sini bisa kalian tulis sebagai berikut ya, 7x kurang y dibagi z. Itu adalah jawaban yang nomor 1, guys. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2 ya. Kalian di sini diminta simplify each of the following expression. Nah, kalau kalian harus, di sini skillnya harus bisa membedakan yang variabel yang A, B, ada yang H, K, P, dan Q, dan kalian akan belajar skill untuk menghitungnya. Nah, di sini kita kelompokkan ya, di sini 15 sama yang min 18A, jadi min 3A. Min 7B ditambah 4B jadi min 3B. Ya, itu jawaban untuk yang bagian A. Untuk bagian B, ya kalian sama. Tapi hati-hati di sini ada minus dan minus ya. Ini hati-hati banget nih ya. Daerah yang tengah ini karena dia minus-minus, dia akan berubah menjadi plus K. Ya. Untuk yang H, karena di sini sudah ada kurang 3 dan di sini kurang 7, berarti kurang 10H. Ya. Yang ini tetap. Nah, ini hasilnya adalah sebagai berikut ya. Jadi min 10H ditambah 5K. Itu adalah jawaban yang B. Untuk yang C ini juga hati-hati, karena ini ada minus dan minus, guys. Ya, minus dan minus itu harus diubah penulisannya sebagai berikut nih ya. Jadi, ini P, karena saya sudah kurangi ya 9P dengan 8P, jadi P ya. Ini min-min, dia berubah menjadi plus 2Q, yang ini min-min jadi plus 12Q. Hasilnya di sini P ditambah 14Q. Nah, seperti biasa, boleh pause video ini kalau kalian ngerasa saya ngajarnya atau bicaranya terlalu cepat ya. Jadi bisa menyesuaikan dengan speed kalian. Oke, next kita akan lanjut. Nah, ini soal cerita. Adi is X years old. His mother is 20 years older than him. His father is 4 years older than his mother. Find an expression in terms of X for his mother's and father's age. Di sini saya akan bantu jawab dengan menggunakan diagram. Ya, jadi Adi itu seperti ini ya. Adi itu kan umurnya katanya X. Sedangkan mamanya atau ibunya di sini 20 tahun lebih tua. Kalau 20 tahun lebih tua berarti umurnya ditambah ya guys. Jadi diagramnya seperti ini untuk ibunya. X tambah 20.
Bagaimana dengan bapaknya? Bapaknya ini dibilang 4 tahun lebih tua dari maminya. Nah, jadi seperti ini ya, X plus 20 plus 4. Jadi untuk ibunya, expression in terms of X-nya adalah X plus 20, kalau umur papanya adalah X tambah 24. Itu untuk jawaban yang A. Untuk yang B dikasih tahu, if the sum of their age is 74 years old, then find the age each of them. Jadi, nah di sini kita bisa lihat ya, uh, sini kita bisa lihat nih, ya. Sum of their age itu kan 74 ya. 74, adik, mami, dan papinya 74 ya. Di sini kita masukin data-datanya X tambah X plus 20 tambah X tambah 24 tambah 74. Kalau kalian hitung, nanti didapat hasilnya seperti ini dan X-nya itu 10. Nah, X-nya itu 10 berarti kalian tinggal memasukkan lagi ya. Di sini yang biru-biru ini jawaban akhirnya tadi ya. X-nya itu kamu masukin, berarti si adik umurnya tuh 10 tahun. Kalau ibunya 10 tambah 20 berarti ibunya itu 30. Sedangkan papanya itu 34, guys. Ya, itu jawabannya ya. Jadi intinya kalian harus buat persamaannya dan dicari dulu nilai X-nya seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini juga soal cerita ya, singkat ya. Consider three consecutive odd integers given that the smallest of three integers is x. Find the sum of three integers. Nah, konsekutif itu maksudnya apa sih guys? Kalau odd integers itu kan contohnya 1, 3, 5, 7, bla 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 bla. Kalau kamu lihat differentnya itu tambah 2, selalu tambah 2 ya guys ya. Selalu ditambah 2. Nah, kalau begitu, misalkan dia bilang given that the smallest ya, berarti X nih, ini yang paling kecil. Berarti berikutnya itu selalu X tambah 2. Ya, seperti contoh yang tadi nih. Jadi berikutnya itu selalu X tambah 2, berarti X plus 4 ya. Karena X plus 2 tambah 2 kan jadi X plus 4. Dia bilang, find the sum of the three integers. Berarti sum of three integers, three odd integers itu berarti X tambah X plus 2 tambah X plus 4 ya. Itu berarti 3X ditambah 6. Itu adalah jawabannya guys. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya itu adalah ini ya. Hannah has $100. She buys 3 cups of bubble tea at X dollar each. She also buys six pancakes at Y dollar each. How much does Hannah spend all together? Berarti spend together-nya itu ya tinggal dilihat. 3 kali X ditambah 6 kali Y ya. Ini adalah total belanjaannya si Hana. Bagaimana dengan yang B? Nah, ini adalah sisanya, left. Berarti sebetulnya mula-mulanya kan 100, berarti tinggal 100 dikurangi dia belanjanya berapa. Nah, itu kita bisa simplify sebagai berikut ya. Tinggal dibuka aja. Hati-hati ya, karena ini ada negatif. Kurungnya ini harus kamu kurung ya. Nanti kalau dibuka, berarti dia bisa merubah tandanya ya. Jadi 100 kurang 3X kurang 6Y. Oke, lanjut guys. Kita akan... Nah, ini ya. Ini soal cerita. The perimeter of rectangle is 4x plus 12y minus 7. The length of rectangle is bla bla bla. Find an expression in terms of x and y for the breadth. Breadth itu lebarnya ya dari rectangle-nya. Kita gambarin dulu posisinya ya. Jadi breadth itu yang warna biru ya. Ya, yang atas bawah ini adalah bagian length-nya. Ya, itu bagian length-nya ya. Kita diminta cari breadth-nya berapa. Nah, kita bisa menghitung. Nah, kalau saya menggunakan cara seperti ini. Saya cari dulu total length-nya ya. Total length-nya itu adalah X tambah 4Y kurang 3 tambah X tambah 4Y kurang 3 ya. Kan atas sama bawah dijumlah. Hasilnya 2X tambah 8Y min 6. Lalu, untuk mencari total breadth, berarti perimeternya dikurangi total length-nya. Ya, berarti seperti ini jawabannya ya. Total breadth-nya itu adalah 2X ditambah 4Y dikurangi 1. Ya, ini adalah jumlah lebar yang kanan dan kirinya. Ya, ini sudah saya kurangi. Berarti untuk satu lebarnya itu, length of one breadth itu adalah 2X tambah 4Y min 1 dibagi 2, guys. Itu adalah jawabannya ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke soal berikutnya. Ini soal cerita juga tentang umur ya.
Grandpa Charlie is 2x years old. His son is 20 years younger than him. Berarti ini lebih muda ya. Nah, nanti kalau lebih muda, kalian harus pikir diapain. Kalau older tadi ditambah, berarti younger. Nah, kalian bisa jawab ya. His granddaughter is half the age of his son. Find in an expression bla bla bla. Oke. Nah, ini saya juga menggunakan bantuan model ya. Jadi, grandpa kan 2x. Nih si opanya nih, kakeknya. His son, ini berarti ayahnya. Maksudnya anaknya gitu, anak laki-laki kan, his son ya. Nah, 20 years younger. 20 years younger berarti dikurang ya. 2x dikurangi 20. Nah, kalau cucunya, ya cucunya itu adalah setengah dari umur si ayah, si fathernya ini. Berarti kita bisa lihat granddaughter-nya itu setengahnya nih ya. Nah, kalau find an expression in terms of x for his son age, udah dapat ya. Yang A itu 2x min 20. Very easy. His granddaughter, berarti tinggal setengah kali 2x min 20. Ya, jawabannya ini kamu expand. Ya, kamu expand, dapat hasilnya x min 10 ya. Kemudian, the sum of, ini ya, tiga-tiganya di total. Berarti, grandpa, father, sama granddaughter-nya kita hitung. Nah, berarti jawabannya adalah 5x min 30, guys. Oke, ini juga adalah soal yang terakhir ya guys ya. Jadi ini soal terakhir. Nah, listing both 8 books at W dollar each and 7 pence at M each ya. Jadi ini total belanjaannya dia ya. Jadi kalau dilihat dia totalnya berapa sih? Total spendingnya atau belanjanya. Dia beli apa? Dia beli buku. Dia beli pen. Bukunya itu harganya kan W, tapi dia beli 8, berarti 8 kali W dong. Pennya itu 7 kali M. Nah, ini adalah total belanjaannya dia nih. Nah, she had bla 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 left. Nah, hati-hati ya. Jadi, biasanya, kalau ini saya kasih contoh ya. Kalian punya 100 dolar. Kalian spending, misalnya, kalian spending 80 dolar. Berarti left atau remaining ya kalian ini banyak terms yang dipakai ya. Remaining, left itu berarti kan 20 dolar, betul? Ya kan dikurangi ya. Nah, sekarang dia spendingnya itu adalah 8W tambah 7M. Nah, yang left-nya itu berapa nih si leading-nya? Left-nya itu 3W tambah 5M. Find the amount of money she had at first. Berarti kan inisialnya ini yang ditanya. Betul? Nah, inisialnya ini berapa, guys? Nah, dengan menggunakan analogi yang ada di sebelah kiri, bagaimana cara kamu mencari inisial 100? Iya dong, 80 ditambah 20 kan? Kan dia belanja 80, sisanya 20. Berarti duit mula-mulanya 80 tambah 20 dong. Nah, ini juga sama. Berapa inisialnya? Berarti 8W tambah 7M ditambah 3W tambah 5M. Itu jawabannya, guys. Berarti di sini kalian bisa lihat, ini jawabannya 11W tambah 12M ya. Itu adalah duit dia yang ada mula-mula, guys. Oke, bagaimana guys? Jika kalian punya pertanyaan, boleh WhatsApp di nomor WA saya yang ada di dalam kolom deskripsi. Jika kalian juga mau bertanya di dalam kolom komentar, saya akan usahakan untuk bisa menjawabnya. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam persiapan ya untuk ujian algebra di sekolah kalian. Kita akan ketemu di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton.